Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan. Ratusan napi mengamuk dan merusak fasilitas lapas serta membakarnya. Ratusan anggota kepolisian dengan peralatan lengkap berusaha mengamankan wilayah lapas yang sudah dikuasai oleh para narapidana. Bahkan para napi melempari polisi dengan batu bata saat hendak mengamankan situasi. Kaca-kaca di beberapa ruangan pun pecah terkena lemparan batu. Diduga kerusuhan terjadi saat petugas melakukan razia HP di lapas. Nah, di kamar 8 terjadi kerusuhan di blok sebelah yang dipimpin oleh KPLP. Nah, jadi kami berhentikan, kami melihat kondisi di blok Bango tersebut. Pasca kerusuhan, petugas gabungan masih melakukan pengamanan di Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan. Petugas gabungan yang terdiri dari Polri, Brimob, dan TNI bersenjata lengkap masih berjaga-jaga mengamankan lapas. Situasi di dalam lapas berantakan dan pecahan kaca di mana-mana. 4 ruangan milik lapas dirusak oleh para napi yang terlibat kerusuhan dan 1 ruang tunggu pengunjung dirobohkan. Satreskrim Polres Musirawas langsung melakukan identifikasi dan olah TKP di dalam lapas untuk melakukan penyelidikan penyebab kerusuhan terjadi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman iNews melaporkan. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung, meledak dan terbakar. Dalam video amatir warga tampak api pertama kali muncul dari tempat penampungan bahan bakar minyak BBM. Api pun dengan cepat membesar dan menimbulkan ledakan. Namun kobaran api dapat dipadamkan oleh petugas SPBU. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada pompa BBM yang kemudian menimbulkan api menyambar tempat penampungan BBM. Api diduga dari pompa penampungan BBM yang kemudian terbakar sehingga menyulut juga menyambar ke dispenser Dexrite yang ada di SPBU. Belum diketahui pasti pemicu terjadinya ledakan. Peristiwa ini kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Beginilah kondisi permukiman warga usai dilanda kebakaran di Jalan Ampera Besar, Gang H, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Tampak 2 rumah ludes terbakar dan mengalami kerusakan parah. Sejumlah warga melakukan pendinginan api dengan menyiramkan air di salah satu rumah warga yang terbakar. Akibat musibah ini, 15 orang terdampak kebakaran. 8 diantaranya anak-anak mengungsi di kantor sekretaris RW 06 Pademangan Barat. Diduga kebakaran akibat kebocoran selang regulator gas LPG saat salah satu korban memasak untuk berjualan makanan. Naas Suryadi, suami korban dan anak perempuannya, Egi, ditemukan tewas akibat terjebak kobaran api saat tertidur pulas. Sementara Rini, sang istri, selamat dengan kondisi mengalami luka bakar 70%. Kedua jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Telah terjadi peristiwa kebakaran di wilayah Pademangan Barat dengan objek 2 bangunan rumah. Setelah ditemukan 2 orang korban, bapak dan anak. Ada 1 korban luka bakar dan sudah dievakuasi istri dari bapak. Guna mengetahui penyebab kebakaran, kini kasus tersebut telah ditangani aparat Polsek Pademangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ayu Aulia bersama 2 kuasa hukumnya, Doni Manurung dan Hendrian Saksono, mendatangi Bareskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Model berusia 32 tahun itu diperiksa selama 1 jam dengan 35 pertanyaan seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tudingan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Menurut Ayu, dirinya bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah yang sempat membuat heboh di masyarakat. Bahwasannya dari pihak Travelino sendiri dan pihak Bapak RK sendiri kan membenarkan bahwasannya semua itu adalah kita yang bekerja, kita yang cari bukti, kita yang capek sendiri,
kita yang sampai kurang tidur, kita yang semuanya kita paparkan dengan bukti. Rencananya penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Ayu pada pekan depan. Dari Jakarta, Don Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Uang tersebut disita dari anak usaha PT Darmex Plantation, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Penyitaan bermula saat pihak kejaksaan mendapat informasi soal kedua anak usaha Darmex berencana mengirimkan uang ratusan miliar tersebut ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Setelah memperoleh informasi, penyidik kemudian berkoordinasi dengan penuntut umum untuk memblokir uang yang bakal dikirim tersebut. Sementara itu, Kejagung menyatakan total aset yang telah disita mencapai 6,86 triliun rupiah dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Aset-aset ini telah diamankan dan dititipkan di rekening kejaksaan pada bank-bank persepsi bukan dalam bentuk fisik. Uang rupiah sebanyak 6 triliun 862 miliar 8 juta 4.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menerapkan pendidikan disiplin siswa nakal di barak militer yang dibina oleh tentara. Kebijakan Deddy Mulyadi yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan ini dinilai seiring dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Indonesia. Apa yang kami bicarakan, kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini gubernur dengan gagasan-gagasan yang visioner, yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Sementara itu, program Deddy Mulyadi adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat kecanduan permainan game online, terpengaruh obat-obatan terlarang, serta minuman keras. Problem tersebut tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, jika Ormas melakukan aksi tindak pidana, maka polisi yang akan langsung menindak. Satgas Premanisme ini dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada. Pemerintah berkomitmen tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Dari Jakarta, Salam Kulungan, Yudi Permana, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Heru divonis 10 tahun penjara. Hakim menyatakan Heru bersalah menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Syara Afrianti. Hakim juga menghukum Heru membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Jika denda tak dibayar, diganti dengan pidana badan selama 3 bulan. Hakim juga menyatakan jumlah uang suap yang diterima Heru sebesar 1 miliar rupiah dan 156.000 dolar Singapura. Sementara itu, 2 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Airin Tuah Damani dan Mangaful divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Hakim menyatakan pertimbangan memberatkan vonis karena keduanya melanggar sumpah jabatan hakim. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan. Sebelumnya jaksa menuntut terdakwa Heru 12 tahun penjara, Airin Tuah dan Mangapul dituntut 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ali Setiawan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah mencapai 90%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani di Mapolresta Solo. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Pihak Bareskrim sendiri sudah melakukan pengujian ke foto dan lembaran ijazah. Selain itu juga dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Dalam video yang diunggah di media sosial, nenek tersebut terlihat duduk dan berjalan tertatih menuruni tangga pasar dengan jilbab yang berlumuran cairan merah. Meski tidak terlihat adegan pemukulan, narasi yang beredar menyebutkan nenek tersebut menjadi korban amuk massa setelah diduga mencuri bawang. Peristiwa tersebut pada Sabtu 3 Mei 2025. Suara seorang pria dalam video terdengar memperingatkan nenek tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sementara suara wanita lain memastikan kejadian itu terjadi di pasar. Kapolres Boyolali AKBP Rosid Hartanto menyatakan nenek tersebut tertangkap tangan mengambil bawang putih seberat 5 kg milik pedagang. Kemudian oleh pedagang diserahkan kepada petugas keamanan pasar. Saat diinterogasi oleh petugas, sang nenek hanya duduk terdiam. Karena kesal, petugas kemudian menganiaya sang nenek hingga mengalami sejumlah luka di bagian wajah. 2 petugas keamanan pasar yang diduga menganiaya nenek diamankan Satreskrim Polres Boyolali. Memukuli si ibu, ya, karena menurut yang bersangkutan pasar ini sudah beberapa kali pernah kehilangan barang, ya, barang dagangan. Sementara nenek yang dianiaya karena diduga mencuri bawang putih sudah mendapatkan pengobatan dari pihak medis dan sudah berada di rumahnya di Kabupaten Klaten. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Iya, nggak usah mukul. Ya udah di bawah ngobrol. Ya udah nggak usah mukul. Kenapa dari tadi lu nggak berani ke bawah? Ya udah nggak usah mukul atuh. Ngapain? Anak dari seorang kepala desa Kelapa Nunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi usai viral mengenai seorang warga yang diduga tak terima orang tuanya dikritik di media sosial. Fakta baru dari pengakuan tersangka. Saat dihadirkan Polsek Kelapa Nunggal, ia mengaku tak terima bahwa adiknya dicekoki minuman keras oleh mekekel di sebuah kafe. Iya, nggak usah mukul. Ya udah di bawah ngobrol. Ya udah nggak usah mukul. Kenapa dari tadi lu nggak berani ke bawah? Tersangka langsung emosi menghampiri Mekel di rumahnya pada 28 April 2025. Cekcok antara keduanya pun tak terhindarkan hingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Korban yang mengalami luka memar pada bagian kepala. Akibat penganiayaan, korban langsung melakukan visum dan melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Kelapa Nunggal. Meski sempat beredar foto mediasi antara korban dan pelaku, namun pihak kepolisian terus menindaklanjuti kejadian penganiayaan tersebut dan langsung mengamankan tersangka.
Polisi mengungkapkan prosesi mediasi tersebut di luar kepolisian. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Adapun kronologi singkatnya yaitu pada malam tersebut tersangka datang ke rumahnya korban, ada sedikit cekcok mulut di situ, lalu terjadilah pemukulan sesuai penganiayaan yang terjadi di dalam video yang beredar dan viral di media sosial. Sementara itu, atas perbuatannya, kini tersangka terancam 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Bayi berusia 1 tahun ini hanya bisa menangis karena kaleng biskuit tersangkut di kepalanya. Dalam pelukan ibunya, petugas Damkar Jakarta Utara tengah mencoba berbagai cara untuk mengeluarkan kaleng biskuit dari kepala balita ini. Proses evakuasi berlangsung menegangkan dengan menggunakan gunting potong dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setelah 10 menit melakukan evakuasi dengan diiringi tangisan, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi kaleng biskuit dari kepala balita itu. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang mandi sendiri dengan menggunakan kaleng biskuit sebagai pengganti gayung. Naas usai mandi, kaleng biskuit tersangkut di kepalanya. Menggunakan gunting untuk memotong baja, seng. Untuk bayi tidak terluka Pak ya? Alhamdulillah untuk kondisi bayinya tidak terluka sama sekali. Petugas Damkar meminta kepada orang tua untuk bisa lebih berhati-hati dalam menjaga anaknya agar kejadian serupa tidak terjadi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi, melalui media sosialnya membagikan video saat seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 20 meninggal dunia di atas pesawat dalam perjalanan ke Tanah Suci. Dalam narasi yang ditulis Imam Nahrawi, jemaah calon haji embarkasi Surabaya yang meninggal tersebut bernama Nur Fadilah. Almarhumah meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Imam Nahrawi juga mengatakan jenazah Nur Fadilah akan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Pelaksana harian Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Surabaya, Sugiyo, menerangkan jika terjadi insiden pada jemaah calon haji di atas pesawat akan mendapat kompensasi dari pihak maskapai dan tidak bisa digantikan. Semua jemaah haji yang sudah nyampe di asrama Haji di embarkasi itu mendapatkan asuransi sebesar BPIH-nya. Kemudian juga ada kompensasi dari pihak penerbangan kalau itu di atas pesawat. Tapi nanti dibadalkan atau seperti apa Pak? Oke, dibadalkan. Oke. Diketahui mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 asal Sidoarjo. Imam tercatat berangkat dari asrama haji menuju Bandara Internasional Juanda pada 7 Mei pukul 11:30 malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Gelombang kedatangan jemaah calon haji Indonesia masih terus berlangsung dari sejumlah embarkasi di tanah air menuju Madinah, Arab Saudi. Seperti diketahui Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Bagi jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses pembagian ini dilaksanakan oleh syarikat atau perusahaan penyelenggara pelayanan jemaah di Arab Saudi. Jemaah diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan kartu. Prosesnya dimulai dengan memindai kartu, mengalungkan kepada jemaah lalu mendokumentasikan foto jemaah setengah badan bersama kartu yang terlihat jelas bersama wajah mereka. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina saat puncak haji nanti. Petugas Arab Saudi di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu diimbau bagi jemaah untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun termasuk saat keluar hotel dan jangan sampai tertinggal ataupun hilang. Sementara kepolisian Saudi terus melakukan pemeriksaan terhadap bus atau kendaraan yang masuk ke wilayah Mekah. Setidaknya ada 2 pos pemeriksaan dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah menuju Mekah. Para petugas ini memeriksa surat-surat yang dimiliki oleh sopir dan paspor serta visa para penumpang. Seperti diketahui pemerintah Arab Saudi makin menunjukkan keseriusannya dalam menindak tegas praktek haji ilegal. Kabar terbaru seorang mukimin WNI berinisial KMR ditangkap otoritas keamanan di Mekah karena diduga mempromosikan dapat beribadah haji tanpa visa haji.
Dari informasi yang disampaikan Konjen RI Jeddah, penangkapan dilakukan setelah KMR diketahui bertransaksi layanan haji ilegal dengan petugas keamanan Arab Saudi yang menyamar sebagai calon jemaah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Prudensial Indonesia dan Prudensial Syariah membukukan kinerja keuangan yang solid di tengah tantangan inflasi medis dan kondisi ekonomi global. Di sepanjang tahun 2024, Prudensial Indonesia mencatat total pendapatan premi sebesar 20,8 triliun rupiah atau meningkat 4,4% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk nasabah dengan pembayaran klaim dan manfaatnya tercatat sebesar 18,2 triliun rupiah atau meningkat 6,9% dibanding tahun sebelumnya. Begitupun untuk kinerja Prudensial Syariah di sepanjang tahun 2024, total kontribusi bruto tercatat lebih dari 3,4 triliun rupiah dengan total penyaluran klaim dan manfaat sebesar 2,3 triliun rupiah atau meningkat 6% dibanding tahun lalu. Manajemen pun mengaku selalu fokus dalam mempertahankan tingkat solvabilitas atau risk-based capital di atas ketentuan yang ditetapkan regulator sehingga kesehatan finansial pun dapat tetap terjaga baik. So financial performance, we will continue to focus on maintaining our strong RBC ratio. I think this is very key. Financial strength for our customers, and as also in terms of continuing to ensure that we can grow the business. We have a very strong focus on persistency management. Contribution income untuk Prudential Syariah adalah sebanyak 3.4 trilion dan Prudential Syariah juga telah membayar klaim sebanyak 2.3 trilion dan RBC kita ialah pada 2045% dan tabarufan kita juga pada 245%, ya. Di sepanjang tahun 2024, guna menjawab tantangan kenaikan biaya inflasi medis, kedua perusahaan pun menghadirkan asuransi kesehatan Pruwell Medical dan Pruwell Medical Syariah, serta asuransi tambahan Pruwell Health dan Pruwell Health Syariah yang menerapkan konsep fairness, keringanan potongan premi pada asuransi Pruwell Medical dan asuransi tambahan kesehatan Pruwell Health hingga 20%. Dari Jakarta, Riki Anwardi melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terancam tak lagi memiliki wewenang untuk menangkap direksi badan usaha milik negara BUMN setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025. Terdapat dua pasal kontroversial yang membuat direksi BUMN tidak lagi digolongkan sebagai penyelenggara negara. Kedua pasal ini bisa merepotkan KPK dalam mengusut korupsi terkait direksi BUMN. Tak pelak, kedua pasal tersebut bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar memberantas korupsi di berbagai instansi. Untuk itu, Partai Perindo meminta agar pemerintah segera meninjau ulang Undang-Undang BUMN agar pemberantasan korupsi bisa terus ditegakkan di Indonesia. Agenda pemberantasan korupsi itu merupakan komitmen dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo itu konsisten bicara soal anti korupsi, bagaimana kemudian kita semua juga harus mengikuti hal tersebut. Ya kita harus mengkaji ulang, melihat lagi lebih dalam terkait dengan Undang-Undang BUMN yang baru ini, gitu ya. Nah kita semua tentu saja pengen bahwa Indonesia bebas korupsi, dan kemudian siapapun yang melakukan korupsi itu zero tolerance, nggak ada toleransi, harus diproses secara hukum. Partai Perindo berharap pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafiqah Sutrisno, iNews melaporkan. Kehidupan masyarakat saat ini cenderung mengabaikan kualitas kesehatan fisik dan mental. Pola hidup sehat terabaikan, stres, dan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat dapat menimbulkan berbagai macam resiko kesehatan. MNC Peduli memberikan edukasi berkaitan dengan pola hidup sehat melalui seminar kesehatan yang disambut secara antusias. Selain seminar, para peserta juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan berkonsultasi langsung dengan dokter ahli. Tujuan dari acara ini sebenarnya untuk membuka wawasan, ya. Jadi untuk para hadirin di sini sekalian tentang pentingnya gaya hidup sehat, ya, dan hubungannya dengan kesuburan, dan juga membuka wawasan. Jadi
kapan seseorang ini memerlukan bantuan medis untuk kondisi medis yang dialaminya. Happy banget, bangga banget, happy karena MNC Peduli ini peduli banget sama karyawannya. Dia peduli sama apa yang dibutuhkan karyawannya, karena jarang belum pernah ada acara yang untuk IVF gitu ya, kebetulan karena aku juga pengen IVF. Jadi ini sangat menjelaskan untuk kami gitu. Untuk reproduksi wanita juga bagus banget nih. Kegiatan yang dimeriahkan dengan berbagai hadiah menarik ini sangat bermanfaat bagi para peserta yang juga mendapat informasi tentang pola hidup sehat serta menjaga kesehatan reproduksi. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan.